mendidik keluarga dengan nilai pengorbanan. Keluarga ini adalah tanggung jawab kepala keluarga secara khusus. Namun tidak cukup di dalam keluarga itu kemudian hanya mengandalkan kepalanya. Karena ibarat hewan, kita contohkan hewan, kalau cuman ada kepala nggak sempurna. Sebagaimana dalam tubuh hewan ataupun tubuh manusia itu akan dikatakan sempurna jika kepala dan bagian tubuh yang lainnya itu semuanya berfungsi dengan sebagaimana mesti. Memang kepala adalah punya tanggung jawab besar. Kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab yang besar karena memang dia adalah penanggung jawab utama. Akan tetapi apalah artinya kalau tidak didukung oleh isi daripada keluarga itu sendiri, baik itu istri maupun anak-anak. Bahkan kalau kita bicara keluarga lebih luas, itu nanti banyak pihak, termasuk orang tua kita, saudara kita. Ketika kita kemudian menikah, itu kan bukan hanya mempertemukan dua orang, bukan hanya mempertemukan pengantin pria dengan pengantin wanita, bukan hanya itu, tapi mempertemukan dua keluarga besar yang tidak akan menjadi nyaman pertemuan dua insan yang berbeda ini tanpa dukungan penuh dari keluarga besar dari kedua belah pihak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ketika keluarga ingin kita didik, di situ ada bagian atau ada hal yang perlu hadir di dalam keluarga ini, yaitu nilai-nilai pengorbanan. Nanti akan banyak sekali apa saja yang dikorbankan. Secara tanggung jawab, kepala rumah tangga itu punya kewajiban yang sangat berat, yaitu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah atau jagalah keluarga kalian dari api neraka. Ini yang sangat berat. Bukan hanya suruh ngasih makan, bukan hanya disuruh ngasih pakaian dan hal-hal yang lain. Karena kalau sekedar ngasih makan, sekedar ngasih pakaian itu akan lebih mudah. Tapi yang jauh lebih sulit itu adalah memastikan bahwa keluarga kita kelak selamat dari api neraka. Buat apa makan lemu-lemu ya, tapi ternyata berpotensi membawa ke neraka. Buat apa nampak sejahtera tapi ternyata ujung-ujungnya tidak selamat dari neraka. Ini yang repot. Maka di situ nanti ada banyak pengorbanan yang kita butuhkan untuk menyelamatkan keluarga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena keluarga ini bukan sekedar tempat kita bersama-sama, bukan hanya tempat tinggal kita bersama, akan tetapi di dalam keluarga ini ada ladang pendidikan iman, ladang pendidikan iman. Maka kepala rumah tangga, kepala keluarga ini bertanggung jawab menjaga keluarga agar terdidik dengan nilai-nilai keimanan. Karena kadang-kadang ada keluarga yang mendidik itu yang penting nyaman gitu. Dipastikan bagaimana anaknya nyaman, istrinya nyaman, fokus ada nyaman aja gitu. Tapi kemudian kurang memperhatikan aspek keimanan yang nanti akan menyelamatkan dia dunia dan akhiratnya. Maka ada pengorbanan nantinya, banyak hal yang dikorbankan. Dalam hal ini ada sebuah rumusan, dari Al-Quran terdapat dalam surat Ali Imran ayat 92. Di sana menyebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan al-birra. Al-birra itu kalau secara makna katanya itu adalah kebaikan. Tapi kalau kita baca tafsirnya itu maksudnya adalah al-jannah. Al-jannah ini apa? Surga. Kalau kita baca di tafsir, ya semua tafsir itu insya Allah sepakat yang dimaksud al-birra di dalam ayat ini adalah al-jannah. Sehingga seolah-olah kita bacanya lan talalul jannah. Kalian tidak akan pernah meraih surga
hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menginfakkan, mengorbankan apa yang kalian cintai. Maka Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengomentari ayat ini menunjukkan bahwa puncak kebaikan adalah pengorbanan. Puncak kebaikan adalah pengorbanan. Kalau dimaknai di sini al-birra itu adalah kebaikan. Walaupun secara tafsirnya di situ adalah al-birra bermakna al-jannah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi juga berkomentar, amal paling tinggi adalah yang paling berat bagi jiwa, kata Imam An-Nawawi. Karena memang berkorban itu agak-agak berat bagi jiwa. Ketika kita bicara pengorbanan atau berkorban, nanti bisa korban ya, termasuk ibadah korban, termasuk korban-korban yang lain, ya, termasuk korban perasaan. Ya. Korban perasaan, ada juga korban perasaan. Tapi bukan Idul Adha korban perasaan. Saya tak korban perasaan mawon. Nah, kalau Idul Adha itu korbannya memang hewan tertentu, yaitu sapi atau kambing atau onta. Kuda bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Kalau jenengan nyembelih kuda untuk dimakan, walaupun ulama berbeda pendapat, ada yang bilang boleh, mubah, ada yang bilang makruh. Tapi kalau untuk korban di Idul Adha nggak masuk kategori. Kalau di Sulawesi sana, di Boni, Sulawesi Selatan, itu pesta paling meriah itu kategorinya kalau nyembelih kuda. Mereka enten sate kuda. Ada yang meyakini bahwa kuda itu dagingnya obat, mengandung manfaat untuk pengobatan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau Idul Adha, insya Allah kita di sini hanya ada dua macam hewan yang kita sembelih, sapi atau kambing. Onta nggak ada di sini. Dan kayaknya kalaupun ada yang mau nyembelih onta, tidak dibolehkan di Indonesia. Wallahu a'lam, karena termasuk susah dapat onta di Indonesia. Ada yang pernah korban napa niku kerbau nggak? Di sini nggak ada ya. Kalau di kampung saya pernah ada ke yang kakek kerbau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada, kalau kita bicara pengorbanan, itu ada teladan yang agung di dalam kehidupan, yaitu keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini sangat terkenal sebagai keluarga yang memberikan teladan luar biasa dalam pengorbanan. Bukan hanya, kalau Nabi Ibrahim memang biasa berkorban ontanya untuk disembelih, ya. Tapi ada pengorbanan yang lebih daripada itu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, sampai di usia sangat tua baru diberi atau dianugerahi seorang anak, lalu kemudian datang ujian, anak ini harus dipisah, ditinggal di sebuah tempat yang tidak biasanya ditempati orang. Di dalam Al-Quran dijelaskan biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya, yaitu di dekat inda baitikal haram, di dekat Masjidil Haram. Nah, ini berat. Seorang ayah yang diuji lama tidak dikaruniai anak, ternyata oleh Allah diperintahkan untuk ditinggal di sebuah tempat yang potensinya secara normalnya orang biasa itu sepertinya kecil kemungkinan untuk selamat, untuk bertahan di tempat itu. Karena apa? Tidak ada siapa-siapa di situ dan tidak ada tempat berteduh di situ. Ini berat, sangat berat bagi seorang ayah yang lama merindukan seorang putra, tapi ternyata diperintahkan oleh Allah untuk ditempatkan di sebuah tempat yang sangat jauh nantinya. Nabi Ibrahim tempatkan putranya dan istrinya di tempat itu, ditinggal kemudian ke Palestina oleh beliau. Lalu kemudian nanti ada kalanya beliau jenguk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam hari ini, pada saat itu, yang kita pikir hari ini kira-kira ketika kita nyekolahkan anak dan terpisah dengan kita, agak-agak mirip lah gitu, agak-agak mirip dengan itu. Kan ini yang korban ya termasuk korban perasaan. Walaupun kalau kita yang mondok cuman anaknya, taruh di pondok anaknya, ibunya di rumah.
Ini ibu dan anaknya ditinggal. Mas Fatur siap nggak Mas Fatur? Umpama anaknya sama istrinya ditaruh mondok dua-duanya gitu ya. Mondok di mana gitu? Ada pondok ibu dan anak ya. Nanti dijenguk sebulan sekali. Ini sebuah kita bisa bayangkan betapa beratnya ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini pengorbanan, korban ya perasaan, rasa rindu, rasa kangen kepada keluarga itu dikorbankan demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka berkorban di sini adalah mengorbankan sesuatu yang kita cintai demi sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta sama harta kita kan cinta manusiawi. Kita suka dengan harta kita suka dengan keluarga kita, itu kan manusiawi dan memang harus seperti itu. Tapi ketika dalam rangka untuk meraih sesuatu itu agar lebih dicintai oleh Allah, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menempatkan putranya di tempat itu, tujuannya adalah liyuqimus shalah, agar dia mengerjakan sholat. Kita meninggalkan keluarga atau anak kita pisah dari kita dalam rangka untuk dia agar dididik menjadi pribadi yang lebih bagus ibadahnya. Ini yang kita inginkan, lebih bagus ibadahnya. Loh, apakah di rumah tidak bisa? Insya Allah bisa, tapi kebanyakan tidak sanggup. Kadang gini, sebuah contoh saja. Sudah ustadz atau kiai, itu anaknya disekolahkan ke tempat orang lain. Di rumah kenapa nggak di rumah sendiri? Bapaknya sudah pintar, bapaknya sudah. Nah, kalau di rumah katanya nggak manut, dibangunkan tahajud malah pindah tempat, bangunkan dari kamarnya pindah ke kamar sebelah. Di pondok itu juga gitu Pak kejadiannya, bangunkan 3:30 dibangunkan tahajud, udah bangun keluar dari kamarnya, nyampe masjid tidur ada di teras di pojokan, nyandar begini nyender di pojokan, ya, ngorok lagi di pojokan sana. Ada yang ke kamar mandi malah tidur di kamar mandi, malah repot digedor-gedor nggak bangun-bangun, ya itu perjuangan ngurusin anak-anak seperti itu. Bapaknya aja nggak sanggup, tapi ustadznya harus sanggup. Kalau nggak berhasil nanti ustadznya dikomplain sama orang tuanya. Jadi ini pengorbanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ini sosok teladan yang luar biasa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kepasrahannya Nabiullah Ibrahim dalam rangka melaksanakan perintah Allah didukung oleh seorang istri yang soleha yang betul-betul menjadi pilar kesuksesan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau Hajar nggak mau, itu kan repot. Kalau istrinya nggak mau, oke lah suaminya taat kepada Allah. Ternyata istrinya tidak mendukung, kan repot. Misalkan, ini mohon maaf ya, walaupun kalau saya biasa sampaikan, untuk menjadi atau mendidik anak menjadi anak soleh itu tidak wajib mondok. Saya sering bahasakan begitu. Karena apa? Ada itu seorang ibu nangis ke rumah saya itu karena anaknya mau keluar dari pondok. Ustaz, nanti gimana anak saya Ustaz? Saya pengen anak saya jadi anak yang soleh, tapi anak saya nggak mau mondok Ustaz, ini gimana? Saya bilang, Bu, kalau memang putranya nggak mau mondok, nggak apa-apa. Loh, gimana Ustaz ini? Ya, kan menjadi anak soleh itu nggak wajib mondok. Banyak loh Bu, orang yang tidak mondok itu juga soleh-soleha. Ibu mau tahu buktinya? Lah gimana Ustaz? Lah, ibu kan sudah soleha. Ibu dulu nggak pernah mondok toh. Bapaknya juga soleh kan, nggak pernah mondok toh. Mungkin pada pondok pesantren kilat pernah mungkin ya. Tapi kalau mondok beneran mondok belum pernah. Tapi buktinya soleh-soleha. Lah, jenengan jangan menganggap orang soleh itu berarti harus menyandang itu ustadz terus itu berarti soleh. Kalau wanita harus ustadzah itu berarti soleha. Bukan begitu. Yang namanya soleh-soleha itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terikat kepada embel-embel titel, embel-embel ini dan itu. Tidak. Bahkan kadang-kadang orang yang dianggap biasa oleh orang, bahkan tidak sedikit orang yang diremehkan oleh manusia, tapi ternyata dia luar biasa di hadapan Allah. Ya, tapi ini anak pertama Ustaz. Maunya kalau dia mondoknya sukses,
baik-baik nanti adik-adiknya gampang. Nah, itu idealnya begitu. Semua kita mau seperti itu. Kalau anak pertama mondok nanti adik-adiknya kan gampang ikut. Itu teori kita kan seperti itu. Ya, tapi itu salah satu ujian yang luar biasa ketika kita orang tua menginginkan anaknya tinggal di lingkungan yang lebih kondusif ya. Karena maksud orang tua kalau di pesantren itu kan tidak bebas mainan HP. Maunya begitu. Juga tidak rawan bergaul dengan teman-temannya yang cenderung kurang baik. Itu maunya orang tua. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kehebatan Nabiullah Ibrahim. Programnya didukung oleh istrinya. Karena ada juga kasus bapaknya pokoknya kepengen mondokkan anaknya. Ibunya nggak sepakat. Macam-macam. Di kampung saya itu ada pesantren yang dulu saya pernah ngurusi pesantren itu. Karena santrinya itu orang-orang sekitar, orang-orang kampung. Jadi makannya itu dikirim, Pak, sama orang tua, dikirim. Jadi bukan dimasakkan di pesantren, tapi dikirim. Begitu saya yang ngurusi, saya minta, gimana kalau anak-anak ini kita masakkan? Soalnya kalau dikirim, itu kurang disiplin. Nanti ada yang sudah dikirim, ada yang belum, dan lain sebagainya. Lagian, biar kebersamaan, lauknya biar sama-sama, dan lain sebagainya. Ada ibu-ibu yang, Ustadz, tetap saya mau dikirim, Ustadz. Biar apa yang kami makan di rumah itu juga yang dimakan anak saya di pesantren. Wah, gitu ya. Jadi kurang dukungan. Ada juga sebaliknya, ibunya mau mondokin, bapaknya nggak sepakat, dan lain sebagainya. Nah, maka teladan yang agung dalam keluarga ini luar biasa. Ada juga yang bapak ibunya pengen banget anaknya baik, di pendidikan yang baik, anaknya nggak mau. Ada, ya itulah ujian dalam keluarga. Nah, maka kalau ingin mulus perjalanan, ya itu harus siap berkorban semua. Bapak harus siap berpisah dengan anaknya, begitu pula ibunya, begitu pula anaknya. Siap. Maka nilai-nilai pengorbanan ini harus ditanamkan di dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi berkorban itu banyak sekali yang perlu kita korbankan, termasuk korban waktu. Kadang-kadang jenengan yang sibuk itu harus rela meluangkan waktu untuk keluarga. Atau sebaliknya, waktu bersama keluarga harus berkurang karena perkara-perkara yang lain. Maka dalam berkeluarga itu ada banyak waktu yang kadang-kadang harus terkorbankan. Seorang ibu itu lebih-lebih waktunya banyak sekali yang terkorbankan. Mohon maaf Bapak ya, yang istrinya tidak kerja di luar rumah, yang tidak menghasilkan duit, jangan dianggap pengangguran ya, ngapunten. Karena apa? Cara berpikirnya begini, istri kita di rumah ya masak, ya nyuci pakaian dan macam-macamnya, ya nyetrika, ya ngelipat, bersih-bersih rumah, ngurusin anak. Nanti suaminya kalau datang juga dibuatkan apa masakannya, pakaian juga dicuci dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang ada laki-laki yang beranggapan bahwa istrinya nganggur. Perempuan kalau sampai dengan pengorbanan yang luar biasa di rumah itu, korban waktu dia nggak bisa bebas, padahal dulunya dia bebas jalan-jalan sebelum nikah. Begitu nikah, terkungkung dalam rumah, ngurusin semua. Lah, kok malah dianggap nganggur gara-gara tidak menghasilkan duit. Cara berpikirnya begini, coba nyewa pembantu, datangkan pembantu yang tugasnya bersih-bersih rumah dan nyuci pakaian ya, termasuk masak ya, dan lain sebagainya. Itu kalau dihitung-hitung semua itu juga ada biayanya. Nah, kalau biar real, biar nyata, itu istri kita gaji sebagaimana kalau pembantu. Nah, nanti biar kelihatan gajinya itu, bahwa dia itu menghasilkan duit. Seorang istri juga harus hati-hati ya, ketika suaminya sudah mengorbankan waktu ya. Laki-laki itu kan mengorbankan masa lajangnya yang dulunya bebas kesana kemari ya, mau goes, mau touring, mau apa bebas ya, nggak ada yang marahin, mau pulang jam berapa bebas. Bareng punya istri, telat datang jam 11 diinterogasi. Wah, diinterogasi dari mana? Tadi ditelepon kok nggak bisa? Ya, macam-macam. Tadi ditelepon kok dalam panggilan lain. Wah, ini marahi laki-laki cepat penyakitan jantungan mati ya. Akhirnya janda. Ada penelitian, nggak tahu benar tidaknya, kenapa
lebih banyak janda daripada duda katanya. Karena laki-laki sering berkorban perasaan, dipendem, ya. Jadi emosi, diinterogasi sama istrinya terus, akhirnya penyakitan, nggak kelihatan, mati. Ya. Katanya gitu, wallahualam. Benar tidaknya. Karena laki-laki itu katanya nggak banyak bicara, dipikir, ya ngerti-ngerti ngalur ngidul. Ngerti-ngerti jalan-jalan nggak jelas ya lagi. Naudzubillah, jabung mboten enten ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Jadi korban waktu, termasuk juga korban harta. Korban harta. Semua kita berkorban harta, laki-laki khususnya. Yang dulu kalau hasil kerja pokoknya dinikmati sendiri, begitu sudah berkeluarga harus rela. Bahkan harusnya sebaiknya ketika sudah menikah, uang itu jangan pegang oleh suami, kecuali uang untuk usaha yang diputar, karena agak ribet nanti kecuali kalau istrinya memang pinter ngatur uang ya. Itu nanti kalau semua uang modal dikasihkan istrinya, suaminya dadak bikin proposal ya, malah nggak cair nanti, enggak. Karena wallahualam ada juga yang mengatakan kalau uang masuk ke perempuan itu gampang masuknya, susah keluarnya katanya gitu. Napa nggih ngoten niku? Ya, jadi ya. Kemudian pengorbanan juga berikutnya adalah korban ego. Ego niku napa? Ego bahasa Jawanya apa, Pak? Ego itu ya kemauan pribadi ngoten ya. Ya, pokoknya menangnya dewe. Ya, harus menekan ego. Wah, jangan sampai ego menjadi menjadi ukuran kita. Semuanya harus terkorban ketika sudah dalam urusan rumah tangga, keluarga. Jadi harus sabar. Ego ini harus ditekan dengan sabar. Ya, jadi mau emosi, mau marah, mau pergi, ya. Walaupun ngapunten, ya. Walaupun suami itu kadang pengennya kalau waktu istirahat, waktu libur, pengennya mancing sehari semalam. Ada itu tipe laki-laki gitu, pengennya itu mancing sepuas-puasnya. Karena apa? Kalau mancing katanya dia bebas, tenang, pikirannya tenang gitu. Lah, tapi ketika keluarga tidak menghendaki, ya dipertimbangkan. Jangan ego dengan pokoknya aku harus mancing dan lain sebagainya. Ya. Ego-ego yang lain dalam semua kemauan itu tergantung situasi. Itu harus kita lihat kondisinya. Ya. Bahkan juga terkadang berkorban rasa nyaman dalam diri kita. Ya. Berkorban rasa nyaman. Kadang-kadang memang tidak nyaman ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi memang itulah, kita harus berkorban dalam rangka untuk kebaikan bersama di dalam membina rumah tangga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, harta, anak, keluarga itu semuanya adalah ujian, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengelola dengan baik, semuanya akan menjadi penambah kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita belajar, mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan untuk mengelola dengan baik semuanya sehingga menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.